biasa. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabda, berfirmanlah Engkau mengurapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau menambah-nambahkan perbenaran kata lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami yang hadir di tempat ini, Bapa di surga. Disampaikanlah firman Tuhan, disembuhkanlah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Kami arahkan panca indera kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Salam. Terima kasih. Tuhan sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Sekalipun cuaca buruk begini atau cuaca tidak mengizinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita diberikan Tuhan sukacita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Baik atau buruk cuaca tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Inilah kita, saudaraku, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan berikan kita pengertian. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Oke, kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas 15. Karena di sini LCD kita lagi nggak ada, maklum saja. Biarlah kita selalu, kalau tidak ada LCD, HP pun boleh. Kalau tidak ada Alkitab, dengan kertas elektronik pun boleh. Amin. Oke, karena itu semua adalah firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 saja kita baca firman Tuhan. Judul perikopnya perumpamaan anak yang hilang. Jadi ada di sini lumayan kita baca, tapi kita berganti-gantian Bapak Ibu ya, biar kita semua dapat berkat ini. Dapat Bapak Ibu Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Amin. Oke, saya akan baca pertama, nanti Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya bergantian. Dan nanti akan ayat 24-nya kita bersama-sama. Satu, saya baca ya. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Satu, dua, ya. Ayat 13. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Satu, dua, ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Satu, dua, ya. Lalu ia ingin disuruhnya dengan apa-apa yang menjaga babi itu, tetapi dia seorang pun yang beribadah kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang tuaan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Satu, dua, ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap saudara dan Allah. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upaan Bapa. Satu, dua, ya. Maka bangkitlah dia dan bertanya pada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya
tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 1, 2, ya. Tetapi ayah ini berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kembali dua yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan janganlah kayu cincin pada dadanya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita bersama-sama kita. 1, 2, ya. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersuka. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ini perumpamaan anak yang hilang. Artinya ini bisa letterlet, bisa juga perumpamaan. Ya. Kenapa dikatakan perumpamaan? Ini bisa gambaran buat kita Bapak Ibu yang keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, yang kita telah diselamatkan, yang telah diberikan pengertian dan sukacita daripada Tuhan, tetapi kita pergi keluar dari jalan kebenaran itu, sehingga kita terjadi apa yang kita lakukan di luar sana yang tidak memuliakan Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengenal kasih, yaitu di dalam rumah Bapaknya, tetapi dia keluar meminta warisannya, dan dia berpoya-poya di negeri orang. Artinya dia keluar dari kebenaran itu, dia keluar dari rumah Bapaknya. Kita adalah anak-anak Allah, amin. Bapak kita adalah Allah kita, amin. Inilah kita yang diibaratkan, diumpamakan anak yang hilang kalau kita belum mengenal Kristus. Kalaupun sudah mengenal tetapi keluar, kalaupun saudara sudah keluar, segeralah kembali, karena Tuhan kita Maha Pengampun, Dia mulia, Dia agung, dan Dia tidak mengingkari firman-Nya. Apa yang dikatakan firman-Nya? Umatku yang atas namaku, namanya disebut, merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan sendiri akan mengampuninya. Amin. Kita akan lihat ayatnya, yaitu di 1 Tawarik, ya. 2 Tawarik, 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kalau bisa Ibu Regan dulu bacanya ya Bu ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin Bapak Ibu. Inilah kita. Kalau kita keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita sudah jelas menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita mempunyai bahasa-bahasa yang baru, tetapi manusia itu tidak ada yang kuat. Benar firman Tuhan berkata, hanya Dialah yang kuat. Kita semua adalah masih ada di dalam dunia, terkontaminasi oleh dunia. Maka sebab itu, kalau kita keluar, kalau kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari segera bertobat. Bertobat, Tuhan mengampuni. Tuhan Maha baik dan Maha mulia. Maka saudara dan saya akan diampuninya apabila kita datang kepada Tuhan, memohon dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Ada amin? Amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Inilah Bapak Ibu Tuhan kita, Tuhan yang Maha mulia. Dia Maha baik, mengampuni kita sekalipun kita jatuh, sekalipun kita keluar. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah pengikut-pengikut si iblis. Kenapa? Hanya 2 hamba.
hamba Tuhan dan hamba iblis, hamba setan. Jadi kalau zaman sekarang iblis itu didefinisikan dalam semenjak perjanjian lama sudah ada iblis, yaitu si ular tua. Kita sudah tahu ya, ular tua itu apa, pekerjaannya. Dia hanya membunuh dan membinasakan manusia, umat Tuhan. Tetapi Tuhan telah memberikan kita pengampunan, Tuhan telah memberikan kita hidup, Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Asal saja kita mau apa yang diperintahkan Tuhan. Apa itu perintahkan Tuhan? Jauhkanlah kejahatan-kejahatan dari saudara dan bapak ibu. Amin. Inilah kita dipanggil Tuhan supaya kita memberitakan kebenaran dan memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa itu jatuh, maka Tuhan mengambil prototipe bagaimana nanti penyelamatan umat manusia. Siapa jalannya? Maka waktu ular dan Hawa itu, maka dikatakan Tuhan dari keturunannya lah nanti akan lahir, akan tumbuh tunas daun. Artinya tunas daun itu yang didefinisikannya ialah Kristus. Jadi kita yang sudah ditebus Tuhan oleh Kristus, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Exodus keluar dari situ, tinggalkan. Firman Tuhan tadi berkata, dan kita akan baca satu lagi ayat firman Tuhan Yesaya 55 ayat 7. Bagaimana Tuhan mengatakan kita harus meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kalau kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ada amin? Amin. Oke, kita baca Yesaya 55 ayat 7. Kalau bisa yang baca Pak Iren dulu ya Pak ya. Yesaya 55 ayat 7, firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Amin. Inilah Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, begitu banyak, ini karena begitu banyak Tuhan mengatakan kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat supaya Tuhan mengampuni kita, karena Dia setia dan adil. Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya, karena Dia yang berfirman maka jadilah. Maka itu firman Tuhan berkata, kalau kita keluar seperti anak yang hilang, keluar dari jubah pepati, dari jalan kebenaran, maka firman Tuhan berkata mereka adalah anak-anak setan atau anak-anak iblis. Hanya tadi saya katakan hanya dua hamba. Kalau tidak hamba Tuhan, berarti hamba iblis. Jadi kalau kita di dalam rumah Bapa, kita adalah hamba Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, maka kita hambanya iblis. Hanya ada dua, percaya pada Tuhan, percaya firman Tuhan. Jadi saudaraku, saya akan baca lagi ayat 5:20-nya. Maka akan bangkitlah ia dan berkata kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi yang saya katakan tadi, anak-anak yang hilang, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu membuka tangannya dengan lebar. Ada amin? Kalau kita datang kepadanya, apapun saudara buat di luar sana, sebesar apapun dosa saudara, kalau saudara berbalik, bertobat, datang kepadanya, Tuhan akan mengampuni Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan sampai terlambat. Kuncinya jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan datang baru saudara bertobat, atau sesudah mati saudara tidak ada pertobatan lagi Bapak Ibu. Selagi kita masih hidup, kalau saudara berbuat kesalahan, eksoduslah, keluar dari jalan itu, masuklah ke dalam terangnya yang ajaib. Maka Tuhan sendiri adil, Tuhan sendiri akan mengampuni kita. Siapapun kita, dari apapun, kulit apapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang rupa Bapak Ibu. Tuhan tidak memandang wajah, tetapi
memandang hati. Apakah hatimu datang kepada Tuhan atau hatimu menjauh daripada Tuhan? Itu saja kuncinya Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Berikanlah hatimu datang dan menghampiri Tuhan. Bukan hanya di gereja saja menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Bukan. Di gereja hanya kita bisa berkumpul bersama seiman kita. Tetapi yang paling utama, persekutuanmu kepada Tuhan. Di dalam persekutuanmu itulah engkau berkata-kata dengan Tuhan. Kalau kita di sini, di gereja sini, di tempat ini hanya sebentar Bapak Ibu. Tetapi persekutuan kita yang hakiki itu adalah pribadi lepas pribadi, face to face. Bagaimana saudara mengadukan itu kepada Tuhan? Kalau saudara berdosa, ampuni, minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara membuat kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Anda dan saudaralah yang bisa berkata-kata dengan Tuhan. Ada amin? Pendeta, hamba Tuhan yang manapun, saudara tidak bisa diselamatkan karena orang pendeta itu. Tetapi kalau Yesus Kristus sebagai Tuhan itu yang datang kepada kita dan telah memberikan kita keselamatan, kita mengakui segala perbuatan kita. Dia setia. Dia akan mengampuni dosa kita. Karena firman Tuhan berkata itu di Yesaya itu ya, sekalipun dosamu merah seperti kain kerimiji, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau kita perkara firman Tuhan. Ada amin? Inilah Tuhan. Kalau kita jatuh, Tuhan baik. Segera kita bertobat supaya Tuhan mengampuni kita. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kalau kita datang, kita ini yang saya katakan tadi, ini kan rumah Bapak yang kita, anak yang hilang, kita bawa tema kita. Jadi kalau kita implementasikan dalam hidup kita, kita ini kan anak-anak Tuhan ini. Kalau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini ada di rumah Bapak kita. Tetapi kalau kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara tidak pernah berbuat dosa? Saya katakan begini, siapapun saudara, tidak semua manusia pasti ada bersinggungan dengan dosa. Tetapi janganlah kita kesukaan kita dosa. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa oleh karena perbuatan-perbuatan iblis, maka segeralah kita bertobat. Segera kita keluar dari situ, minta ampun sama Tuhan. Maka Bapaknya dikatakan menerima dan mencium dia dan memberikan pesta yang sangat besar, memotong kalau orang Batak bilang pinahan. Apa itu pinahan? Hewan ya, hewannya. Maka terjadilah pesta bersukaria di rumah itu. Ada amin? Maka firman Tuhan berkata, satu orang selamat, malaikat-malaikat di surga akan bersorak-sorai. Itulah Bapak Ibu kita sebagai perumpamaan di tempat ini sekarang. Kalau pada zaman itu Tuhan memberikan perumpamaan ini supaya kita implementasikan dalam hidup kita. Bagaimana kita kalau jatuh dalam dosa, keluar dari jalan Bapa kita, maka kita datang dan bertobat. Tinggalkan seperti apa yang dikatakan firman tadi. Anak yang hilang itu meninggalkan semuanya dan balik kepada bapaknya. Sehingga apa yang terjadi? Bapaknya di surga, bapaknya sendiri mengampuni dia dan memberikan dia pengampunan dan mencium dia. Kalau kita baca nanti selanjutnya ayat ini, ada dua anaknya yang satu itu malah iri hati, cemburu. Bagaimana aku yang di rumah bapakku tidak melakukan yang jahat atau tidak menuruti perintah bapakku, tetapi kenapa aku tidak pernah dibuat seperti ini? Ada pesta. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Kita ingat ya, ada Yesus Kristus mengatakan perumpamaan bagaimana ada 100 domba. Satu hilang, 99 itu ditinggalkan untuk mencari yang satu. Kalau sudah dapat yang satu, dibawanya lagi kembali ke yang 99 menjadi 100 kembali, maka terjadilah bersukaria di tempat itu. Inilah kita anak-anak Tuhan. Kalau kita melakukan yang tidak benar atau
melakukan yang jahat di mata Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat satu di Lukas 15 ayat 10. Di Lukas 15 ayat 10. Jadi saya akan bacakan. Lukas 15 ayat 10 berkata demikian. Aku berkata kepada, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Jadi inilah Bapak Ibu firman Tuhan yang saya katakan tadi. Kalau kita sebagai anak Tuhan, ini kan perumpamaan Bapak Ibu, metafora. Artinya metafora itu kan Yesus Kristus sendiri memberikan semua kata-katanya dalam firman Tuhan itu metafora, perumpamaan. Baik itu perumpamaan seorang lima gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan juga ini perumpamaan juga bagaimana anak yang hilang. Dan juga semua perumpamaan diberikan buat orang-orang pada waktu itu. Tetapi kita yang sudah dibukakan Tuhan mata rohani kita, dan selalu mata kita telah dibuka oleh Tuhan, maka kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan yang sudah dibukakan mata rohani kita. Kita mengerti apa perumpamaan itu. Tetapi kalau orang-orang Farisi, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan melalui perumpamaan. Maka semua orang-orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka tidak mengerti apa maksud tujuan Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan diberikan pengertian setelah mereka bersama-sama. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita sudah diberikan, sudah dibukakan semua rahasia-rahasia firman Tuhan kepada kita. Kita juga sudah mengetahui bagaimana dia nanti akan datang. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Tidak ada ilah-ilah lain di dalam dunia ini yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dunia banyak ilah-ilah Bapak Ibu, banyak ilah-ilah. Tetapi Allah yang benar hanya ada satu. Tuhan yang benar, juru selamat hanya ada satu. Bapa kita yang kekal hanya ada satu. Raja damai hanya ada satu. Boleh banyak raja, boleh banyak di sana sini raja, tetapi raja yang benar dan raja damai hanya ada satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Inilah Tuhan kita. Bersyukur dan bahagialah kita punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Kalau kita, saudaraku, tandanya sayang Tuhan sama kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik, Tuhan menegur kita. Jangan lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka atau tidak senang kita melakukan di luar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Setan itu, tetapi dia hanya menggoda kita. Tetapi kalau kita ikut tergoda, Tuhan akan menghajar kita. Amin. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, karena Tuhan Maha baik bagi kita. Bapa kita mengampuni kita. Tuhan kita yang Maha Esa. Tuhan kita, kalau orang yang bilang ya, Tuhan itu kan Maha Esa. Kalau kita berkata Tuhan itu Esa, bukan Maha Esa. Tuhan itu Esa, karena tidak ada di Alkitab berkata Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Maka dikatakan, ya, saya tidak mengatakan apa orang mengatakan itu Tuhan kita. Akan ada pertanyaan begini. Orang Kristen itu Tuhannya 3. Kenapa ada Bapa? Kenapa ada Roh? Kenapa ada Yesus? Kenapa ada Roh Kudus? Apa 3? Tapi saya katakan Tuhan kita itu Esa. Esa itu Bapa, Firman dan Roh. Itu Bapa adalah sumber dari segala yang hidup. Anak, yaitu ialah di dalam diri Bapa ada Firman. Firman itulah yang datang ke dunia,
menjadi manusia. Siapa dia? Dia bernama Yesus Kristus yang kita rayakan yang malam tadi. Itulah dia datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Maka Roh Kudusnya itu setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka kita tidak dibiarkan yatim piatu, Bapak Ibu. Roh Kudus diutus bagi kita untuk menguatkan kita kalau kita lemah, menghiburkan kita kalau kita sedang susah, dan juga memberikan kita pengertian kalau kita tidak mengerti. Karena Tuhan kita itu maha segala-galanya. Ada amin? Inilah Tuhan kita. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu, kalau kita bersalah, kalau kita keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, anakku, jangan melakukan itu. Tetapi kita ini kan ada kadang-kadang keinginan dagingnya dilakukan, atau ada sesuatu masalah tetapi tidak kuat untuk menahan masalah itu, maka keluar dia. Tuhan akan menegur. Maka itu apa firman Tuhan? Ayat terakhir ya, Bapak Ibu. Coba kita baca bersama-sama Wahyu 3 ya, Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, dapat Bapak Ibu? Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Dapat? Amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Barang siapa mengasihi, ia ditegur dan dihajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri buka pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Inilah firman Tuhan. Kalau kita keluar dari jalan firman Tuhan, Tuhan akan menegur kita. Tetapi kalau kita berbalik seperti anak yang bilang tadi, maka kesukaan besar akan terjadi di dalam orang itu. Ada amin? Amin. Inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar pada hari ini, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Kalau saudara keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu datang kembali kepada Tuhan. Tuhan kita mengampuni saudara. Tuhan maha baik, dan dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengampuni. Ada amin? Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan sekalipun sedikit, tetapi kita biarlah selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang berdosa. Kami tahu Tuhan